Nah, ini dilakukan untuk pencegahan busuk batang. Ini semua atau hanya yang ada terindikasi? Oh, terindikasi ya. Ini ya sahabat, yang terindikasi. Kita lihat seperti apa Mas. Kayak seperti mana? Nah, ini kita dekatkan ya, terindikasi gejala serangan busuk batang. Ini nanti kalau tidak diobati atau diberi perlakuan, ini fungisida Mas G. Untuk bahannya nopo? Ini adanya antrakol. Kalau antrakol. Nordok atau yang lainnya? Yang bagus Nordok atau apa Ridomil. Intinya fungisida nih. Fungisida, enggak ada campurannya. Perekat ini berarti komposisinya kental gitu untuk pengolesan. 1:1. Kira-kira bisa kayak macam. Oh, kira-kira bisa menempel kayak pasta gitu. Dibuat pasta. Terus yang lainnya enggak yang tidak terserang. Terus ini serangan busuk batang ini nantinya kalau dibiarkan tidak terkendali, apa yang akan terjadi dengan tanaman melon kita Mas biasanya? Lama-lama batangnya akan mengecil terus nanti terinfeksi semakin dalam, nanti pembusukan. nutrisinya nggak bisa masuk, nanti akhirnya ya akan layu. Oh, layu. Biasanya tidak bisa. Sampai menimbulkan kematian. Oh, sampai menimbulkan kematian ya, layu juga kayak nanti ya. Ini biasanya terjadi di musim hujan atau juga musim kemarau untuk serangan busuk batang ini. Musim hujan. Ini penyebabnya sebenarnya jamur atau bakteri Mas. Jamur ya berarti ya. Lebih ke jamur. Terus tadi saya waktu jalan-jalan tadi sama itu ibunya anak-anak, tadi kita melihat ada satu buah yang kecil itu kok seperti terindikasi cacar buah. Apakah memang benar tadi seperti itu? Ada? Yang bintik-bintiknya. Iya. Ini Mas. Kita ketemu Mas yang kita sebut tadi. Nah, ini dia. Nah, ini kena apa? Kena apa? Fungi ini. Kalau fungi. Oh, fungi Kalau ya. fungi biasanya kalau fungi itu cenderung ke keluar gejalanya. Kalau bakteri ini kecenderung lukanya cenderung masuk ke dalam. Makanya ketika kita tidak kena, kita kasih fungisida, nantinya akan seperti ini. Karena ini kan alarm bahwa di sini ada penetrasi ada serangan fungi ya. Ada serangan jamur. Ada serangan cendawan. Ketika kena buahnya maka akan terjadi bintik-bintik seperti itu, kan dilema Mas ya. Oh, itu berarti proses ini ya. Proses bekerjanya fungisida tersebut ya. Kita ketemu lagi yang kena busuk batang. Nah, seperti ini ya. Dia akan terus melebar nantinya ya kalau nggak jarang sekali. Kalau tidak dikendalikan, tapi dia bisa ini sifatnya itu tular tanah atau kelembapan tinggi ya.
karena di dalam greenhouse juga. Ya, Jadi cuacanya lebih agak kurang sahabat untuk biasa di musim hujan. yang kreatif ini. Oh seperti ini ya, nanti ini juga terlihat bintik-bintik, Nanti akan ketutup net. tapi akhirnya ini mau ada ini ya, yang pecah ya uratnya sedikit, tapi nanti juga akan tertutup oleh net ya. Nah ini kita sambil agak cepat ya, karena memang kita sedikit ya, kita mengganggu aktivitas Mas Tajib ya untuk merawat tanaman melonnya. Yang penting kita punya ilmu juga, nanti mungkin kita atau sahabat tani semua nanti bisa tercapai untuk mewujudkan ya, mempunyai greenhouse seperti ini. Jadi kita akan tahu seperti apa fenomena kita menanam tanaman di dalam greenhouse seperti ini ya, busuk batang. Tapi ini biasa terjadi memang di musim penghujan saat ini dengan kelembapan yang cukup tinggi, itu sering terjadi. Dan memang dulu juga kita pernah terserang hampir 90% untuk busuk batang ini. Dan dulu kita pakai aplikasi Nordok ya, kita campur dengan kalsium, kita buat pasta, dan itu sampai panen alhamdulillah 90% lebih terselamatkan. Tapi saat ini Mas Tajib menggunakan fungisida antrakol yang digunakan untuk memberikan ini pengolesan pada pangkal batang. Tapi ini masih umum ya sahabat tani semua untuk serangan busuk batangnya. Paling ini sekitar, kalau 10% nggak ada ya, sekitar mungkin 5%. Tapi memang perlu diantisipasi untuk mengendalikannya, karena memang serangan ini cukup cepat ya apabila di luar dengan kondisi lingkungan yang mendukung. Itu cukup cepat karena kita sudah pernah mengalami hal ini. Dan hal ini juga dulu kita pernah terserang penyakit busuk batang ini yang Nanti kocarnya kita pakai bakterisida. cukup parah. Nah, tapi nanti ini untuk pengendaliannya, ini Mas Tajib menggunakan pengocoran bakterisida juga. Bakterisidanya nopo Pak biasanya yang dipakai? Oh pakai baktosin. Baktosin juga sekarang bahannya sudah nggak sama dengan yang dulu. Sekarang pakai koper, pakai tembaga. Ya sekarang pakai tembaga. Ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah oksitetrasiklin atau apa itu sistemik. Dan sekarang sudah berubah. Iya sekarang sudah berbeda. Berarti kemarin saya upload di. Berarti ini kayak kelasnya Nordok ya? Iya. Sekarang kan kalau dulu memang bukan, dulu sistemik. Nah kemarin saya baru tahu juga bahwa sekarang dulu, mirip kayak oksitetrasiklin ya? Kalau nggak salah. Mirip bukan. agrep ya? Ya hampir mirip ya, sama sistemiknya. Agrep. Oscar kayak roh aku ya. Nggih, kula nggih wingi pas ngupload niku bahan untuk serangan hawar daun bakteri pada tanaman padi ya. Sahabat tani bisa cek nanti serangan hawar daun bakteri pada tanaman padi. Kita menggunakan juga baktosin, tapi juga cukup efektif itu untuk mengendalikan hawar daun bakteri pada tanaman padi. Sekali spray kemarin kita juga sudah bisa mengatasi, tinggal perawatannya nanti. Dulu saya pernah, sekali lagi sahabat tani, pernah terserang busuk pangkal batang, dan itu menyebabkan kerugian yang cukup parah ya. Dulu saya pernah ini, karena serangan ini bila intensitasnya tinggi itu bisa menjadikan tanaman melon kita layu dan mati ya. Biasanya ini terjadi pada masa generatif, ini yang paling parah.
Dan untuk musim kemarau, serangan busuk pangkal batang ini akan diperparah. Ini sahabat tani menjadi catatan apabila kita melakukan pengairan atau pengelepan saat sudah terjadi tanda-tanda serangan busuk pangkal batang pada tanaman melon. Jadi kita apabila mengatasi busuk pangkal batang ini ya, terutama di musim kemarau, karena kita harus melakukan pengairan dan pengelepan pun tidak boleh terlalu tinggi, itu maksimalnya aja hanya sepertiga dari tinggi bedengan. Ini sangat penting sahabat tani semua ya, karena masih banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat tani melon semuanya ini yang melakukan pengelepan yang tinggi dan akhirnya menyebabkan mati mendadak secara keseluruhan dan gagal panen. Bisa sahabat tani catat bahwa sebenarnya tanaman melon ini bisa bertahan 30 hari tanpa pengairan dengan potensi hasil yang tetap bisa maksimal. Itu bisa kuat nih untuk 30 hari tanpa pengairan. Dan untuk air sendiri bisa kita lakukan pengocoran dengan air biasa, atau bisa kita campurkan bakterisida dan fungisida untuk mengontrol penyebaran tadi. Nah, itu salah satu dari bagaimana cara kita bisa mengontrol serangan dari busuk pangkal batang pada tanaman melon ini ya. Jadi ini terlihat sepertinya tular tanah akan lebih berpengaruh untuk meningkatkan serangan dari busuk pangkal batang ini sahabat tani semua ya. Ya baiklah sahabat tani semua, ini sudah cukup siang dan kita waktunya untuk istirahat, untuk Mas Tajib juga. Salam sukses semua untuk sahabat tani ya. Jangan lupa untuk terus semangat, tetap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.